Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang insya Allah nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah kita, namun ketakwaan yang juga kita implementasikan, kita amalkan dalam keseharian hidup kita dengan harapan dan tujuan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti mengharapkan mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang melaksanakan amanah. Namun sesungguhnya kepemimpinan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Allah SWT mengatakan, katakan hai Muhammad, Qulillahumma ya Allah, engkaulah tu'til mulka man tasha',
Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau memberikan kerajaan yang engkau kehendaki kepada orang tersebut. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau jugalah ya Allah yang mencabut kekuasaan tersebut. Engkau jugalah ya Allah yang mengambil kekuasaan tersebut. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dan engkaulah ya Allah yang memuliakan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau pula lah ya Allah yang menghinakan kepada orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, karena di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas setiap sesuatu apa saja maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kepemimpinan yang baik di tengah-tengah kita? Sudahkah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang jujur, yang amanah? Sehingga kata Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan, kalau ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mendoakan pemimpin dan para pemimpin. Aku minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kita yang jujur. Kalau ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau saya berdoa hanya untuk diri saya, maka kebaikannya untuk diri saya saja. Ketika ditanya, kenapa begitu wahai Syekh? Engkau mendoakan pemimpin. Sehingga kata Fudail bin Iyad, kalau aku mendoakan untuk diriku dan keluargaku, kebaikannya hanya untuk diriku dan keluargaku. Tapi kalau aku mendoakan untuk pemimpin, maka kebaikannya bukan hanya untuk pemimpin itu saja, tapi juga untuk rakyat begitu banyak. Jadi kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak untuk semua orang dengan disebabkan adanya pemimpin yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam surat An-Nur disebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Apa kata Allah SWT? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa'ada dengan kalimat fi'il madhi, wa'adallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Di situ ada lam taukid dan ada nun taukid. Sungguh kami akan berikan sebuah kekuasaan, la yastakhlifannahum fil ardi. Di situ ada kalimat fil ardi. Sungguh kami akan berikan sebuah kekuasaan, akan kami utus seorang khalifah yang memimpin kalian fil ardi, di permukaan bumi ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang hidup sebelum kalian. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Dan sungguh Allah akan teguhkan terhadap agama kalian yang Allah ridha agama tersebut. Yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan rasa ketakutan kita digantikan dengan rasa aman.
Jadi 3 janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Yang pertama, akan diutus seorang khalifah, akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi. Dan pemimpin itu adalah satu hal yang sangat penting dalam keislaman. Dalam iman, dalam Islam itu pemimpin itu adalah hal yang sangat penting. Sampai kalau kita musafir pun kita diperintahkan untuk menunjuk siapa di antara kita yang menjadi pemimpin. Apalagi sebuah negara yang besar. Makanya nanti di hari kiamat ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah yang disebutkan pertama oleh Rasulullah SAW. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan Allah SWT. Dan disebut yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. 6 orang, tapi yang disebut duluan adalah imamun adil. Kenapa? 6 orang ini tidak akan bisa, 5 orang ini tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan adanya kepemimpinan yang adil. Bahkan nanti di hari kiamat ada orang yang mereka menyesal ketika dia mendapatkan pemimpin yang tidak adil. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami sudah taati para pemimpin kami. Sadatana, kami sudah taati para penguasa kami. Wa kubara'ana, kami sudah taati para pejabat kami. Fa adalluna sabila. Tapi sayang, mereka telah menyesatkan kami di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu ya Allah, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Sebuah penyesalan di hari kiamat. Oleh karena itu ya Allah, Rabbana atihim di'faini minal azab. Berikan kepada mereka di'faini minal azab, azab 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuk mereka dengan seberat-beratnya, dengan kutukan yang berat. Sebuah penyesalan bagi manusia yang dipimpin oleh orang yang tidak adil, yang mengajak kepada kesesatan. Nah, oleh karena itulah, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin, kita juga harus mengintrospeksi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan kita seorang pemimpin, yang pemimpin itu adalah kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengutus khalifah, pemimpin, diberikan kekuasaan fil ardi, di permukaan bumi ini, sebagaimana orang-orang yang hidup sebelum kita. Syaratnya ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ini syarat utama. Ya'budunani, hendaklah mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Wala yusyrikuna bi syai'a, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukanku. Jadi syarat agar kita bisa mendapatkan pemimpin, maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jangan kita campurkan keimanan kita dengan perbuatan-perbuatan syirik. Hendaknya kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala belum utus di tengah-tengah kita seorang pemimpin yang benar-benar memimpin kita, yang jujur, yang adil. Karena mungkin banyak sekali merajalelanya kesyirikan-kesyirikan di tengah-tengah kita. Maka Allah SWT pun mengancam, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur setelah itu, dia ingkar, tidak mau melaksanakannya, fa ulaika humul fasiqun. Orang itu adalah orang-orang fasik. Apa itu fasik? Al-khuruj an ta'atillah. Orang yang sudah keluar dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu sebetulnya dilanjutkan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Dan
dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, wa atiullah bisa jadi waw itu waw atop. Artinya kita tidak cukup hanya beribadah, tapi juga cara ibadahnya itu harus benar. Dengan cara apa? Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat yang hubungannya kepada manusia. Tapi juga wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Nah, dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji sesungguhnya di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, agar Allah turunkan seorang pemimpin, Allah akan berikan kekuasaan di permukaan bumi sebagaimana pemimpin-pemimpin orang-orang yang hidup sebelum kita. Bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat jujur dan luar biasa, yang tidak pernah sedikit pun makan uang rakyat. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab yang tidak mau anaknya menggantikannya ketika para sahabat menginginkan agar anaknya Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar menjadi seorang pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jangan engkau berikan beban di hari kiamat. Jangan engkau tambahkan beban di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan engkau angkat seorang pemimpin setelahku dari keluargaku. Cukup Umar bin Khattab yang nanti akan membebani keluarga Umar bin Khattab. Jangan ditambahkan lagi. Jadi begitulah para sahabat. Begitulah para tabi'in, ulama-ulama ussolihin yang mereka betul-betul memimpin dengan jujur. Tapi syaratnya adalah ya'budunani. Hendaknya mereka beribadah kepadaku saja. Wala yusyrikuna bi syai'an. Dan jangan lagi mereka menyekutukanku. Tapi ketika mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi melakukan kesyirikan, jangan kaget kalau mereka diberikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang tidak diharapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami penguasa dengan sebab dosa kami. Man la yakhafuka, penguasa-penguasa yang tidak takut kepadamu. Wala yarhamuna, dan penguasa-penguasa yang tidak sayang kepada kami. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.